Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Di tengah landainya serangan teror, Densus 88 Anti Teror Polri kembali membongkar jaringan teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Dalam sebuah operasi senyap yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 6 Oktober 2025 di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, 4 terduga teroris berhasil diamankan. Penangkapan ini menegaskan bahwa ancaman ideologi radikal masih menjadi bara dalam sekam bagi Indonesia. Ini juga menegaskan bahwa medan pertempuran ideologis telah bergeser ke ruang digital, mengancam untuk menggerogoti persatuan bangsa dari ruang online. Operasi ini menjaring 4 individu yang tergabung dalam kelompok Ansarud Daulah atau JAD, sebuah organisasi pimpinan Aman Abdurrahman yang telah berbaiat kepada ISIS. Mereka ditangkap di Padang, di pesisir selatan, dan di Tanjung Balai. Keempat orang terduga teroris ini bukanlah kombatan lapangan, melainkan admin digital yang aktif beroperasi di media sosial. Mereka berbagi perang, layaknya sel terorganisir. 2 orang bertindak sebagai kreator konten yang memproduksi propaganda daulah ISIS, sisanya bertugas sebagai distributor yang menyebarkan materi provokatif, termasuk gambar senjata api. Ada juga admin yang berperan sebagai provokator yang aktif mengobarkan semangat untuk melakukan aksi teror. Bukti yang disita dari para tersangka memperkuat afiliasi ideologis mereka yang kuat, yaitu selembar rompi loreng, logo-logo ISIS, serta buku-buku radikal seperti Kupas Tuntas Khilafah Islamiyah. Ini menunjukkan bahwa gerakan mereka bukan sebatas aktivitas online biasa, melainkan sebuah upaya sistematis untuk menanamkan paham yang bertentangan dengan kedaulatan negara. Para pelaku ini secara aktif memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ideologi kekerasan dan mengajak publik untuk terlibat. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa bahaya radikalisasi digital yang kian mengkhawatirkan. JAD dengan strukturnya yang lebih longgar dibandingkan jaringan teroris lain, memungkinkan anggotanya bergerak mandiri tanpa komando terpusat. Situasi ini persis yang terjadi pada ISIS yang saat ini yang juga sudah terdesentralisasi tanpa komando utama. Karakteristik ini membuat mereka lincah dan sulit dideteksi, terutama saat beraksi di dunia cyber yang melampaui batas geografis. Meskipun organisasi ini telah resmi dilarang sejak 2018, sel-selnya terus bermunculan, membuktikan bahwa pelarangan secara hukum tidak serta-merta mematikan ideologinya. Skala masalah ini tercermin dari data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menemukan lebih dari 6.000 konten radikal sepanjang tahun 2025. Banjir informasi ekstremisme ini secara khusus menargetkan generasi muda, kelompok usia di bawah 30 tahun yang populasinya mencapai lebih dari 70 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Mereka adalah sasaran empuk propaganda yang dirancang untuk meracuni pikiran dan menumbuhkan bibit-bibit perpecahan. Kontranarasi dan literasi digital adalah langkah penting, namun tidak cukup tanpa kesadaran kolektif. Penangkapan di Sumatera ini adalah peringatan keras bahwa masih ada kelompok-kelompok di Indonesia yang secara gigih mengkampanyekan ideologi pro-ISIS. Jika dibiarkan propaganda mereka yang menyebar senyap di gawai-gawai pribadi, akan terus menggerogoti sendi-sendi persatuan nasional. Kejadian ini menunjukkan sebuah paradoks yang berbahaya. Meskipun daulah ISIS sebagai entitas fisik di Irak dan Suriah telah runtuh, ideologinya ternyata mampu bertahan dan menyebar. Propaganda terus disebarkan bukan lagi untuk merekrut pejuang ke sebuah negara yang sudah tidak ada, melainkan untuk menciptakan kekacauan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah di negara asal mereka. Tujuan para simpatisan ini telah bergeser dari membangun sebuah utopia kehilafan menjadi sekedar merusak tatanan sosial yang ada. Kewaspadaan seluruh elemen masyarakat menjadi benteng pertahanan terakhir agar ideologi transnasional yang destruktif ini tidak mendapat tempat di bumi Indonesia.
Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.